alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'a sifatil kamaliyah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi al-ma'asiril hukmiyah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami' kamalatil ubudiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalil a'la wa jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamilil asna wa sara sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahji fanalu khairan wafira amma ba'du. Qala al-mu'allim rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. Amin. Wal maqalah al-ashirah, maqalah yang ke-10. Maqalah 10 daripada bab yang 10. Maqalah 10 dari bab yang 10. Qala bersabda siapa Rasulullah utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-afiyatu utawi afiat. Jadi ada sehat wal afiat. Jadi kalau kita mendoakan orang semoga dianugerahkan sehat wal afiat. Afiah, sehat wal afiah. Afiat itu adalah suatu kesejahteraan secara menyeluruh. Jadi kalau sehat itu sehat. Kalau afiat itu adalah kesejahteraan secara menyeluruh. Termasuk diberi kesehatan, termasuk diberi rezekinya lancar, termasuk diberi keselamatan dari balak musibah, dari mara bahaya. Itu adalah afiat. Jadi ada sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Jadi kalau orang diberikan sehat wal afiat itu luar biasa. Jangan mendoakan semoga diberi sehat saja, semoga dianugerahkan sehat wal afiat ya. Kalau afiat itu menyeluruh, diberi kesejahteraan secara menyeluruh ya. Sehat, selamat, rezekinya lancar, itu penting. Itu adalah kesehatan, sehat walafiat itu. Afiat itu ala asrati aujuhin. Afiat itu atas 10 beberapa wajah. Ada 10 macam. Afiat itu ada 10 macam. Khamsatun utawi yang 5 itu fid dunya di dalam dunia. Wa khamsatun dan utawi yang 5 fil akhirati di dalam akhirat. Khamsatun utawi yang 5 fid dunya itu di dalam dunia, wa khamsatun dan utawi 5 fil akhirati di dalam akhirat. Wa amalati maka utawi dan utawi wa amalati dan utawi perkara dan utawi perkara fid dunia yang itu tetap di dalam dunia. Fid dunia di dalam dunia, fahya maka utawi lati fid dunia al ilmu itu diberikan anugerah ilmu, wal ibadah dan ibadah. Wasawar rizku dan rizki minal halal daripada rizki yang halal. Fil mataimi di dalam beberapa makanan-makanan, wal malabisi dan pakaian-pakaian. Perhatikan di sini ya. Jadi kalau kita dianugerahkan afiat ya, dianugerahkan afiat dari perkara dunia, itu kalau seseorang dianugerahkan ilmu, untuk mendapatkan ilmu berarti harus belajar. Al-ilmu bitta'allum, ilmu itu harus dengan belajar. Paham apa paham? Jadi yang kedua adalah bisa beribadah. Kadang-kadang punya ilmu tidak bisa melakukan ibadah dengan banyak. Dua-duanya, ilmu dan ibadah tidak bisa dipisahkan. Sebab ibadah tanpa ilmu tidak manfaat. Paham ya? Ilmu tidak digunakan untuk ibadah, apa gunanya? Ya. Maka oleh karena itu dua-duanya itu penting. Nah, masalah ilmu ini macam-macam tingkatannya. Dari tingkatan dasar, kalau kita orang Islam, tingkatan dasar itu ya, pertama ilmu itu
bisa ngerti hukum syarat-syarat syariat secara dasar. Syarat secara dasar itu ya kita ngerti fikih dasar. Fikih dasar itu ilmu fikih dasar itu minimal matan takrib, matan fatul qorib, matannya, atau dengan apa itu dengan tadhib. Itu dasar, itu dasar. Jadi harus tahu. Kalau tidak tahu berarti dia bagaimana dengan ibadahnya. Jadi yang pertama harus dasarnya itu. Sebagai orang Islam juga harus tahu dasar-dasar tauhid. Minimal tauhidnya itu aqidatul awam. Itu akidahnya orang awam, orang bodoh. Orang yang bodoh harus ngerti, ya. Harus ngerti, misalnya tahu bacaan Al-Qur'an dengan benar dan tahu artinya. Berarti ngerti tafsir Al-Qur'an. Tafsir yang paling dasar itu adalah tafsir Jalalain. Dan andaikan umat Islam itu tahu seperti ini, andaikan orang-orang tua itu tahu standarnya kita itu seperti umat Islam, itu harusnya ini yang harus dikejar. Ya, ini yang harus dikejar. Jadi minimal itu orang-orang anak-anak kita itu, anak-anak kita, generasi kita mau jadi apa nanti? Mau jadi dokter kah, profesor, mau punya spesifik kerja apa boleh. Tapi bekali anak kalian itu, kalian dan anak-anak kalian, orang-orang tua, bisa ngaji anaknya minimal, bisa ngaji tafsir Jalalain, bisa nahunya pokoknya minimal jurumiyah, ya, shorob dasar, fikih dasar, tauhid dasar. Jangan merasa terlalu pede kamu, wah anakku wis ngaji TPQ sudah cukup. Apa gunanya kalau TPQ saja itu, ya? Kamu apa paham? Saya itu ada di Mesir. Di Mesir itu ada namanya seorang syekh besar, tapi beliau itu punya spesialis apa? Dokter bedah. Tapi beliau itu ngajinya setiap pagi itu ngaji tafsir, ngaji fikih, ngaji hadis. Itu setiap pagi. Jadi jamaahnya datang wis salat subuh wiridan panjang sekali. Namanya Syekh Yusri. Saya ikut ngaji di sana. Saya ngaji di sana pagi-pagi, harus datang awal jauh, harus naik taksi itu saya. Harus naik taksi ke tempat beliau itu. Jadi ikut ngaji wiridan panjang, habis wiridan terus ngaji. Jadi wiridan subuh itu istimewa. Jadi salah satu wiridan yang kita dianugerahkan, orang itu bisa menjaga wiridan sebelum subuh, wiridan setelah subuh, dan ngaji. Istimewa. Hidup barokah dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jaga itu, jaga sholat qabla subuh itu dijaga, wiridan qabla subuh dijaga. Males-males kamu, wiridan males-males. Jadi yang pertama afiat. Afiat itu kalau seseorang itu dianugerahkan bisa punya ilmu dasar. Kalau kamu pokoknya, loh ada ilmu yang dasar, iya dasar. Matan takrib bisa, jurumiyah bisa, itu namanya dasar. Dasar itu tidak dilalui. Kau sudah bergaya-gaya, sorban kamu Masya Allah, tasbih kamu Masya Allah. Jangan-jangan nanti masyarakat yang menganggap, wah Pak Ustaz bagaimana Pak Ustaz? Ditanya mubtada khobar syarat sampai jawab, nggak ngerti. Repot apa repot ini? Repot ya. Harus paham dasar-dasar itu. Dasar itu orang Islam itu harus paham seperti ini. Untuk memplanning anak-anaknya harus seperti ini. Minimal, karena salah satu kitab suci kita, imam kita itu adalah Al-Quran. Bagaimana kau jadikan imam Al-Quran kalau kamu tidak ngerti artinya? Makanya harus ngerti. Jadi santri kalau kamu masih belum bisa membaca Al-Quran dengan artinya, itu jangan kamu merasa pede, saya mau pulang dari pondok. Belum apa-apa kamu itu. Kamu belum apa-apa, sama sekali belum apa-apa gitu loh. Jadi minimal kamu pulang dari pondok itu sudah bisa baca Al-Quran, tafsir Jalalain itu. Kenapa tafsir Jalalain? Karena tafsir yang paling dasar itu tafsir Jalalain. Paling dasar. Karena itu sangat kecil, sangat sedikit. Kamu jangan seperti tafsir Jalalain yang besar sampai 16 jilid, sampai 20 jilid. Waduh, kamu tidak sempat waktunya ya. Sempat apa enggak? Tafsir yang paling dasar saja, karena kalau kamu bisa baca itu, kamu tafsir yang besar kau bisa baca. Minimal dasar itu. Ilmu. Jadi santri harus punya semangat untuk belajar ilmu ini. Kalau kamu belum bisa mencapai tafsir Jalalain, belum bisa kosongnya, atau kamu belum bisa baca memahami tafsir Jalalain, belum ngerti apa itu Bulughul Maram, minimal Bulughul Maram, tidak ngerti. Jangan kamu merasa pede, kamu saya sudah cukup.
apa-apaan itu ya. Harus mencapai tingkat dasar. Bahasanya itu adalah tingkat SD lah ya, tingkat SD. Nanti kalau tingkat SMP, MTS, maka itu standarnya adalah sudah Fathul Mu'in ya. Fathul apa itu, kita fikihnya lebih besar lagi, namanya Fathul Mu'in ya. Kemudian kalau lebih di atasnya lagi Fathul Mu'in, ada namanya Fathul Wahab, lebih besar. Baru santri seperti itu. Baru jangan santri baru 3 hari di pondok, Jurumiyah belum hatam, Fathul Qorib belum hatam, Tafsir Jalalain belum hatam, Bulughul Maram belum hatam, sudah gaya menggaya kamu. Wah, paham apa paham? Artinya kamu harus tahu standar itu, ngaji standar itu harus kamu tahu. Artinya ilmu standar itu seperti itu. Yang berikutnya lagi, diberi warizku minal halal, dianugerahkan rizki daripada halal. Fil mata'im, di dalam makanan-makanan, wal malabis, dan pakaian-pakaian. Jadi jaga, punya ilmu, bisa ibadah, kemudian punya rizki yang halal. Yang berikutnya lagi, wasobru, dan sabar ala syiddati, atas payahnya musibah, beratnya musibah. Suila, ditanya siapa Al-Junaid, Imam Junaid qaddasallahu sirrahu. Saya pernah ziarah di Imam Junaid. Imam Junaid ini tempatnya di Baghdad, berjejer dengan gurunya Imam Ma'ruf Al-Qarqi. Saya pernah ziarah di Irak. Apa itu nderek nih Mbah Kiai Maimun Zubair. Semoga dapat berkahnya. Amin Allahumma. Kalian sudah pernah? Alhamdulillah. Paling berapa juta gitu aja ke sana itu ya. Faqala, maka berkata siapa Imam Junaid, yajra'u al-mirarata, tajra'u, menelan siapa kamu, al-mirarata, pada pahit, ada perkara yang pahit. Pahit ini seperti seperti apa ya, yang di dalam ayam itu ada yang kalau pecah itu kemudian pahit sekali, itu apa namanya? Empedu. Al-mirarata, pada pahitnya empedu. Jadi kamu merasakan seperti pahitnya empedu itu. Min ghairi takbisin, dari tanpa merengut. Merengut itu apa? Masamnya mulut, memasamnya muka. Jadi kamu merasakan cobaan, ujian, walaupun berat itu jangan kamu kelihatan kayak ngersulo banget, kayak tidak ada, padahal itu hanya ujian, namanya diuji, mau dinaikkan kelas kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala, dan berkata siapa Ali bin Abi Thalib, siapa Imam Ali karramallahu wajah bin Abi Thalib, putranya Abi Thalib, karrama, semoga memuliakan siapa Allah wajah, pada wajahnya Imam Ali. As-sabru, utawi sabar, minal iman, daripada keimanan. Itu biman zilatir roksi, itu di dalam kedudukannya kepala, minal jasati, daripada badan. Jadi sabar kamu berada menjaga iman kamu, itu adalah kedudukannya seperti kepala, bagian daripada badan. Jadi kalau kamu beriman tapi kalau tidak sabar, berarti kamu tidak punya kepala. Bisa hidup apa enggak? Ibaratnya seperti itu. Kamu ngaku iman tapi tidak sabar, maka ibaratnya kamu punya badan, tidak punya kepala. Hidup apa mati? Mati, nggak ada manfaatnya. Ya, kamu punya titel kamu profesor, doktor, kiai haji, wes wes mbah marah karuan, semuanya gelar kamu sudah ada tapi tidak punya kepala. Hidup apa enggak kamu? Hidup apa hidup? Tidak hidup. Makanya sabar kamu. Ngaji perlu sabar, menjaga iman perlu sabar. Sebab godaan iman itu berat. Godaan nafsu, godaan kanan kiri, godaan teman, godaan tetangga, godaan macam-macam, itu sangat berat. Kalau kamu tidak sabar, hancur kamu. Hancur. Maka oleh karena itu sabar ya. Kalau tidak sabar itu coba kau rasakan.
Di dalam hati kamu itu inginnya macam-macam apa enggak? Di dalam hati kamu itu loh, gelora di dalam nafsu, di dalam diri kamu itu mau macam-macam. Oh, saya mau lepas bebas kayak wedus, ya, supaya apa enggak? Ya, lepas bebas kayak wedus, enggak usah sholat, enggak usah beban apa-apa, mau subuh kah, jamaah kah, ngaji kah, sekolah, pokoknya mau bebas. Ya wedus itu, mengidolakan wedus. Ya guys, ini temanku guys, wedus. Ya umpamanya iman itu harus bisa menjaga ini. Nah, bedanya kita dengan itu adalah, jadi sabar itu bimanzilatil ras fil badan, ya, kedudukannya seperti kepala, bimanzilatil ras minal jasad, ya. Yang berikutnya lagi wasyukru ala ni'mat. Nah, ini afiat di dunia ini. Wasyukru ala ni'mat, dan diberikan anugerah bisa bersyukur ala nikmat, atas nikmat-nikmat Allah. Wa syukrul abdi, dan utawi syukurnya seorang hamba alal hakikat, atas hakikatnya itu innama huwa, itu sesungguhnya utawi syukrul abdi alal hakikat, innama huwa itu utawi itu sesungguhnya utawi syukrul abdi alal hakikat, nutqul lisan, itu mengucapkan dengan lisan, wa iqraril qalbi, dan meneguhkan di dalam hati, bi in'amillahi, dengan nikmat-nikmatnya Allah taala, mahalur Allah. Makanya inilah yang namanya syukur nikmat. Makanya kalau kamu alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Jadi kalau kamu wiridan habis salat itu subhanallah 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 adada masabbahal musabbihuna fis samawati, terus alhamdulillah 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 ala kulli halin wa ni'mah, atas semua keadaan dan nikmat dari Allah. Itu kamu hayati nikmat Allah kepada kita tuh luar biasa. Bahkan sesuap nasi yang kau makan itu, rahmat Allah, sesuap nasi yang kau makan itu, betapa rahmat Allah lewat segenggam sesuap nasi itu, dari mana prosesnya? Ada orang yang tanam, orang tanam itu diberi sehat oleh Allah. Ada orang yang kemudian membelanjakan bibitnya, ada yang membelanjakan pupuknya, ada yang menanam, ada yang mencangkul, untuk bikin tanaman itu. Kemudian ada pedagangnya itu, dengan itu bisa rezekinya bisa juga berputar untuk diri dan keluarganya. Setelah itu dibeli orang terus kemudian berasnya ada yang nyelep, terus ada yang dibawa transfer kemana-mana. Misalnya itu beras dari luar negeri sampai ke sini. Yang kau makan tempe itu, ya pokoknya tempe itu kau jangan, masya Allah, tempe itu rahmat Allah lewat tempe saja. Itu dari mana? Tempe itu yang menanam itu orang Amerika, itu masa orang Indonesia enggak. Itu tempe itu adalah kedelainya itu dari luar negeri, yang menanam itu orang sana jauh banget, sampai disentani. Kemudian kamu tinggal makan begitu saja, nggak tahu prosesnya siapa yang mendatangkan sampai disentani. Ya, betapa luar biasa nikmat Allah itu. Semuanya ini nikmat dari Allah. Maka oleh karena itu kita diajar alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Makanya kalau kau baca itu pahalanya, tapi dihayati. Atau kalau tidak habis sholat alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mah. Kalau kamu suka bersyukur tentang nikmat-nikmat Allah, kamu akan ditambah-tambah lagi nikmatnya oleh Allah. Kalau kamu tidak pandai bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Terima kasih kamu sama Allah itu loh. Mengucapkan terima kasihnya kamu kepada Allah itu. Semua hal itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dari wasyukru ala ni'mah, diucapkan, diteguhkan di dalam hati dengan nikmat-nikmat Allah tadi. Wa amalati fil akhirah, adapun perkara, wa amalati dan utawi adapun perkara fil akhirat itu tetap di dalam akhirat. Fa innahu, maka sesungguhnya apa itu? Afiat allati fil akhirah, amallati fil akhirah itu, fa inna, maka sesungguhnya keadaan, ya'ti datang
kepada orang apa malakul mauti, apa malaikat pencabut nyawa, birrahmah dengan kasih sayang, wal lutfi itu kurang wawunya, kan warahmah al lutfi gitu ya, kurang wawu, birrahmati wal lutfi, birrahmati dengan kasih sayang, wal lutfi malakul mauti, birrahmati wal lutfi dan lembut, kasih sayang dan lembut. Ar-rifqi artinya adalah lembut. Inda naz'i ruhih, ketika mencabut ruhnya orang. Ini yang berkaitan dengan akhirat. Jadi kalau kamu diberikan afiat itu ada 10 macam. Yang bagian akhiratnya adalah kalau kamu didatangi malaikat mati, dicabut malaikat Israel mencabut kamu, dia datang dengan kasih sayang dan kelembutan. Masya Allah, ini namanya afiat. Ini namanya afiat. Afiat akhirat ini. Wasani dan utawi yang kedua, la yurawwihu itu tidak menakutkan hu kepada orang. La yurawwihu artinya la yurawwi'. Gin atau ada titiknya ada ya? La yurawwi'u itu tidak menakutkan. La yurawwi'u tidak menakutkan hu kepada orang. Ailayaf za'u artinya tidak mengagetkan hu kepada orang. Siapa mungkarun malaikat mungkar bifathil kaf dengan fathahnya kaf. Wa nakirun dan malaikat nakir fil qabri di dalam kubur. Fil qabri di dalam kubur. Bal yu'annisu sebaliknya menghibur, menyenangkan siapa mungkar nakir hu kepada orang. Wa maji'u malakin dan datangnya malaikat indal qabdi ketika mencabut nyawa. Laisa itu tidak ada apa itu malak maji'u malak indal qabd minal akhirat daripada akhirat, bal minat dunia itu sebaliknya daripada dunia. Itu bukan daripada akhirat tapi dari dunia, tapi proses makanya al mautu babun. Mati itu adalah pintu-pintu untuk masuk akhirat. Pintunya dulu. Kalau kamu ingin masuk surga harus masuk pintunya dulu. Pintunya mati. Wakada dan begitu juga al-mayitu mayit fil qabri di dalam kubur. Final qabra maka sesungguhnya kubur yuqal dikatakan lahu baqiudah apa barzakh, apa alam barzakh. Jadi belum alam akhirat. Alamnya kubur itu baru alam kita di dunia ini namanya alam dunia. Manusia itu melampaui beberapa alam. Alam roh, alam roh kita masih dalam roh sebelum masih dijadikan. Kemudian alam rahim, manusia ke alam rahim di perut ibu. Kemudian alam dunia, saat ini kita berada di alam dunia. Kita nanti setelah ini masuk ke alam barzah. Setelah alam barzah, alam akhirat. Lakin tetapi lama karena ketika ada apa waktul mauti, apa waktunya kematian, yakrubu itu dekat apa waktul maut min ahwalil akhirat daripada keadaan-keadaan akhirat. Yuqal diucapkan akhirat itu al akhirah, apa al akhirah yang akhir. Nah, akhirat itu yang akhir, artinya proses dari alam-alam yang akhir. Fa kullu ma maka utai tiap-tiap perkara qaraba yang mendekati apa ma syai'an pada sesuatu yu'ta maka diberikan apa apa hukumnya yu'ta diberikan apa ma qaraba hukmuhu pada hukumnya apa yu'ta diberikan apa hukumnya hukumnya Jadi yang mendekati akhirat dikatakan hukumnya hukum akhirat. Jadi yang dikatakan apa itu fa'innahu ya'ti malaku apa itu la yurawwi'uhu munkar wa nakirun fil qabri itu. Nah, itu termasuk proses untuk masuk ke akhirat itu. Wasale sutawi yang ketiga, ini afiat-afiat yang berikutnya lagi di dalam akhirat ini, maksudnya bagian-bagian yang menuju akhirat itu. Yakunu ada siapa orang aminan itu diberikan aman. Ay ghairu khaifin artinya orang yang tidak ada takut. Tidak ada rasa takut fi waqtil faza di dalam waktunya
fi waqtil fazil akbar, di dalam waktunya kaget yang besar, kekagetan yang sangat besar. Wawa kekagetan akbar itu apa? Hina yu'maru, sewaktu diperintahkan bil kafiri dengan orang kafir, diperintah bizzahabi dengan pergi, mas pergi, bizzahabi dengan berangkat, ilan nari pada neraka. Wahina tughlaku, dan sewaktu dikunci, wahina tughlaku, dan sewaktu dikunci apa annaru, api neraka, ala ahliya, atas ahlinya neraka. Wayai asuna, dan putus asa siapa mereka, wayai asuna, dan putus asa siapa mereka, minal khuruji, daripada keluar, minha, daripada neraka. Wahina yutbah, dan sewaktu disembelih apa al-mautu, kematian, fi surati kapsin, ya, wahina yutbah, dan sewaktu menyembelih, yutbah atau yatbah, yutbahu disembelih, yatbah menyembelih, siapa malaikat ya, al-mauta pada kematian, fi surati kapsin, al-mauta pada apa, fi surati kapsin itu di dalam bentuknya kambing, amlahin yang bagus, bainal jannati, diantaranya surga, wanar, dan neraka. Wa yunadi munadin, wa yunadi, dan dipanggil, wa yunadi, dan dipanggil, wa yunadi, dan memanggil siapa munadin, orang yang memanggil, ya ahlan nur, ya ahlan nar, wa ya ahli neraka, khulud, kekal kamu, kamu kekal bila mautin, tanpa mati, kamu kekal, ente masuk neraka ini kau kekal, ya silahkan kau menikmati di dalam neraka ini, seolah-olah seperti itu. Kau kekal bila mautin, faya asu, maka berputus asa siapa ahlun nari, orang ahli neraka, minal khuruji, daripada keluar, minha, daripada neraka. Jadi nanti itu namakan afiat yang berikutnya lagi, kalau kamu diberikan aman, kalau kita diberikan aman oleh Allah daripada ketakutan kita kepada mungkar nakir, dan ketakutan di dalam fazil akbar, kita diberikan aman dalam fazil akbar, kekagetan luar biasa ketika orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang ini digiring masuk neraka, dan kemudian setelah masuk neraka pintunya dikunci, waduh, tidak bisa keluar, ya, waduh, tidak bisa keluar. Kamu tidak usah jauh-jauh, coba kau rasakan saja. Kamu masuk apa di sumurnya tidak usah dalam-dalam 100 meter, tidak usah dalam 100 meter. Terus kemudian kamu lagi gali-gali di dalam, tiba-tiba di atas dicor sama pak tukang, sudah bisa jalan lagi, kamu putus asa enggak kamu? Padahal kamu di situ enggak apa-apa, enggak ada apinya. Lah ini gimana? Kalau sudah dikasih masuk di neraka, harapannya gimana? Langsung begitu pintu neraka dikunci oleh malaikat. Masya Allah, putus asa. Ini ketakutan yang luar biasa. Nah, orang yang afiat di sini adalah orang yang diberikan afiat, selamat daripada ketakutan dimasukkan neraka dan dikunci neraka dari dirinya. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Warabe yang keempat adalah tumha, dihapus apa sayyi'atuhu, apa dosa-dosanya orang, wa tuqbalu, dan diterima apa hasanatuhu, apa amal-amal kebaikannya orang. Ini afiat. Afiat akhirat itu adalah kalau kamu dosa-dosanya dihapus, kemudian amal-amal kamu diterima oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, ini kebahagiaan, afiat yang istimewa luar biasa. Wal khamisu, dan utai yang kelima, yamurru, lewat siapa orang, yamurru, lewat siapa orang, ala surati, atas suratul mustaqim, kalbarkil lame, seperti kilat yang menyambar, kalbarkil lame, seperti kilat yang menyambar. Ya Allah, nanti di sana
salah satu afiat yang bisa dianugerahkan orang kalau mendapatkan afiat, bisa melewati Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Kilat yang menyambar itu pelan-pelan atau cepat? Cepat sekali, wus, langsung masuk surga. Masya Allah. Fayadkhulu, maka masuk siapa orang? Al jannata, pada surga, fi bisalamah, di dalam keselamatan. Selamat dari apa? Min kalali bisiroti, daripada kaitan-kaitannya Shiratal Mustaqim. Jadi nanti di Shiratal Mustaqim itu ada jebakan yang berat lagi. Sudah melewati Shiratal Mustaqim yang sangat luar biasa tajamnya itu, sangat terjalnya itu, sangat panasnya itu, karena di bawahnya neraka jahanam. Bagaimana nggak panas ya? Kamu coba bikin jalan lewati, umpamanya ndak usah yang kecil-kecil ya, ibaratnya ada tali daripada seling, cari seling baja itu, seling baja, kau taruh, kamu memanjang, ndak usah jauh-jauh 1 kilo, padahal di sana beribuan kilo ya, lewat Shiratal Mustaqim ribuan kilo, di sini anggap 1 kilo, terus kamu di bawahnya bikin api unggun sepanjang 1 kilo itu, kamu disuruh jalan di atasnya, panasnya kayak apa? Karena di bawah api unggun. Nah kalau di sana lebih panas lagi, sudah tajam panasnya, masya Allah. Dan di situ ada pengait-pengait, yang ada di neraka jahanam itu bikin kaitan, tarik dari atas, jadi kayak gantolan gitu, gantolan tarik dari bawah. Ini santri Nurul tarik dari belakang, dari bawah. Nah, kalau kecantol masuk neraka, mereka bersyukur, alhamdulillah dapat mangga Nurul Anwar. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ada kaitan-kaitan, jebakan yang paling berat lagi. Padahal orang yang jalan di sana itu ada yang jalannya karena sangat sedikit, ada yang cepat wus, ada yang naik dengan kendaraannya, ada yang ngesot. Jalan yang paling berat itu jalannya tidak bisa berjalan lari, tidak bisa berjalan biasa, tapi jalannya pakai pantatnya, ngesot begini. Ada yang merangkak, masya Allah, merangkak seperti itu. Kalau terlambat sholat jamaah itu kan suruh apa? Bukan merangkak, itu jalan jongkok. Ya Allah, yang biasa jalan jongkok itu hati-hati. Kamu di dunia sudah latihan itu, di dunia sudah latihan. Jangan-jangan nanti di sana harus jongkok lagi nih. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa ghairiha, dan selainnya kalalib isyarat min ahwali dzalikal yaum, daripada huru haranya itu hari kiamat. Min ahwali dzalikal yaum, daripada huru haranya itu hari kiamat. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Oh